Di balik helm hijau yang kita lihat setiap hari, ada kisah yang jarang terdengar. Hari ini kita akan mengenal Parudi, seorang driver ojol di Makassar, yang bukan hanya mencari rezeki, tapi juga membangun cerita lewat dunia digital. Bagi banyak orang, ojol adalah pintu rezeki. Begitu juga bagi Parudi, yang melihat peluang baru untuk menghidupi keluarganya. Mungkin ceritakan bagaimana sih awal mulanya Bapak mengambil pekerjaan ojek online. Jadi saya itu sebelum di Gojek itu saya tuh kerja serambi, jadi buruh bangunan. Terus yang terakhir itu saya bawa bentor. Beberapa tahun kemudian itu ada Gojek masuk di Makassar. Nah, kan saya sudah tahu dari berita-berita di TV bilang pekerjaan Gojek itu ojol itu bagus. Jadi saya daftar lah jadi mitra Gojek pada saat itu. Dan awalnya itu saya daftar itu bentor saya. Iya, Jadi awal ngojek itu saya pakai bentor. ojol adalah pintu rezeki. Begitu juga bagi Parudi, yang melihat peluang baru untuk menghidupi keluarganya. Jadi konten kreatornya ini Pak, sejak kapan sih mulai dari jadi konten kreator? Kalau konten kreator itu mulai awalnya ini saya sukanya nih Gojek. Karena kan di awal itu saya tidak punya HP Android. Kita di awal itu di Gojek dikasih HP Android sama Gojek, tapi bukan secara gratis, enggak, cuma diringankan, dicicil. Jadi saya cuma sekali-sekali saja buat konten, itu pun bagaimana enggak ngedit, bukan konten sih namanya, upload saja, enggak tahu apa-apa kan, namanya kita belajar tuh. Di awal itu memang betul-betul kalau mulai dari nol itu enggak ada like pun itu enggak ada. Pekerjaan ojol juga jadi ruang belajar untuk berkarya di dunia digital. Artinya mau jiki belajar terus itu insya Allah ada di jalannya juga. Kalau kesehariannya Bapak sebagai ojek, nah mungkin berangkat paginya itu dari jam berapa dan pulangnya itu sampai jam berapa dan sampai mana nih kalau keliling Makassarnya nih sampai mana? Pergi itu biasanya pagi, dulu itu saya sering keluar pagi karena saya itu akun reguler dulu. Jadi saya keluar pagi karena kita mau ambil orderan GoRide, sudah subuh-subuh itu biasa ada juga yang order. Bahkan sampai dari sini ke bandara itu ada, melewati lagi ada. Rutinitas sederhana, tapi penuh dinamika. Setiap hari adalah cerita baru. Ada nggak customer yang mungkin menjadi cerita berkesannya Bapak selama ngojek? Mungkin banyak-banyak lah. Kalau cerita-cerita keseruan mulai lucu-lucunya ada. Yang pernah Kak satu kali itu juga dapat orderan GoFood, dia order makanan. Terus makanannya, Pak, makanannya ambil Miki saja. Terus itu kan saya sudah bayar pakai GoPay Pak. Oh iya Kak, sudah dibayar pakai GoPay ini saya lihat di di aplikasi tuh. Jadi dia bilang, terus apa saya kerjain nih Kak? Begini Kak, sebelum kita selesaikan, tolong kita cek dulu. Mau dicek apa itu Kak? Pergi Miki saja di warkop itu, lihat Ki, DD mobilnya sekian. Kalau ada itu kita kabari mah, itu saja pakai pekerjaan. Kak disuruh jadi mata-mata nih kau. Jadi dengan nada ketawa. Jadi dengan nada ketawa aja juga tuh seperti mana nih ndak dosa jeki ini Kak, mata-mata ya orang. Tapi takut Kak juga di rating aneh-aneh tuh, jadi ku ikuti saja instruksinya karena kita itu driver paling takut namanya di rating jelek sama customer. Ada kisah tak terduga, lucu, repot, sekaligus penuh makna. Temenan sebayanya nih kan Bapak, apakah ada cerita-cerita bersama atau bagaimana bentuk solidaritasnya ini teman-temannya Bapak? Alhamdulillah ini selama saya ngojek ini, kalau dibilang namanya persoalan teman itu alhamdulillah semakin hari semakin banyak teman, karena begitulah dia istilah tak. Kadang ketemu saja sesama ojol di jalan tuh. Pertanyaan paling utama itu
ya pas ketemu sesama ojol berapa orderan Miki kan biasa begitu toh. Berapa orderan Miki. Nah, dari situ biasa kita sering-sering ketemu lagi di resto. Makin ini Ki, makin baku kenal Miki, makin banyak teman di komunitas itu. Waktu meninggal almarhum yang terjadi tragedi di tanggal berapa itu kah? 25 Agustus kah? Tanggal 2, pokoknya yang baru-baru inilah yang terjadi ya. Itu contoh kecil. Itu teman-teman bukan cuma di satu komunitas, kita konvoy bagaimana kita caranya menghargai teman tak itu dengan kita tunjukkan dengan solidaritas tak. Jadi kita itu memang sengaja ndak ngebit, kita keliling lah, kita konvoy. Setelah konvoy itu memang kita pergi ke Masjid Kuba 99 untuk mendoakan juga almarhum di situ. Terus dilanjutkan lagi pada malam harinya itu kita lanjut dengan acara bakar 1000 lilin. Memang kita peduli sama ojol, bukan cuman yang ada di Makassar sini, tapi kita itu juga peduli dengan teman. Pak Rudi adalah bukti bahwa di balik setir motor ada harapan, kerja keras, dan mimpi. Setiap orang punya cerita, asal berani mencoba untuk menceritakannya.